Mata kita semakin sering melihatnya di jalan raya, kendaraan yang melaju senyap, tanpa suara deru mesin yang biasa kita dengar. Inilah mobil listrik, atau dalam bahasa Inggris disebut electric vehicle, atau EV. Secara sederhana, mobil listrik adalah kendaraan yang sepenuhnya digerakkan oleh satu atau lebih motor listrik. Berbeda dari mobil yang kita kenal selama ini, mobil listrik tidak memerlukan bensin atau solar. Sumber tenaganya berasal dari baterai besar yang bisa diisi ulang, mirip seperti kita mengisi daya pada ponsel pintar kita. Energi listrik dari baterai inilah yang menggerakkan roda dan membawa kita ke tujuan. Konsep mobil listrik sebenarnya bukan hal yang baru. Jauh sebelum mobil bensin mendominasi jalanan, para penemu di abad ke-19 sudah bereksperimen dengan kendaraan bertenaga listrik. Namun, teknologi baterai saat itu belum secanggih sekarang, dan penemuan mesin pembakaran internal yang lebih praktis membuat mobil bensin menjadi pilihan utama selama lebih dari 1 abad. Kini, dengan kemajuan teknologi baterai dan meningkatnya kesadaran akan isu lingkungan, mobil listrik kembali hadir. Ia datang sebagai sebuah alternatif yang menawarkan cara berkendara yang berbeda, lebih bersih, dan lebih senyap. Cara kerja mobil listrik pada dasarnya cukup simpel dan efisien. Saat pedal gas diinjak, pengontrol akan mengambil daya dari baterai dan menyalurkannya ke motor listrik. Motor ini kemudian memutar roda, tidak ada proses pembakaran, tidak ada knalpot, dan tidak ada oli mesin yang perlu diganti secara rutin seperti pada mobil konvensional. Mekanismenya yang lebih sederhana ini membuat komponen bergeraknya jauh lebih sedikit. Inilah yang menjadi salah satu daya tarik utamanya, karena secara teori, perawatannya menjadi lebih mudah dan lebih murah dalam jangka panjang bagi para pemiliknya. Pergeseran ini bukan sekadar soal teknologi, tetapi juga tentang perubahan cara kita berpikir mengenai energi dan mobilitas. Mobil listrik memaksa kita untuk melihat lebih jauh dari sekadar SPBU di sudut jalan. Kita mulai berbicara tentang stasiun pengisian daya di rumah, di kantor, atau di pusat perbelanjaan. Kita juga mulai mempertanyakan, dari mana sumber listrik yang kita gunakan berasal? Apakah dari batu bara, atau dari sumber energi terbarukan seperti matahari dan angin? Ini adalah sebuah diskursus baru, yang membawa kita pada perbincangan yang lebih luas tentang masa depan energi dan lingkungan hidup kita. Dalam beberapa tahun terakhir, mobil listrik bukan lagi sekadar barang pameran di ajang otomotif. Ia telah menjadi pilihan nyata bagi banyak orang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu alasan terkuat di balik popularitasnya adalah meningkatnya kesadaran global akan perubahan iklim. Pemerintah di berbagai negara, didorong oleh kesepakatan internasional, mulai menetapkan target untuk mengurangi emisi karbon. Mobil listrik yang tidak menghasilkan emisi gas buang dari knalpotnya dilihat sebagai salah satu solusi kunci untuk menciptakan transportasi yang lebih hijau dan udara perkotaan yang lebih bersih untuk generasi mendatang. Selain isu lingkungan, faktor ekonomi juga memainkan peran yang sangat penting. Meskipun harga beli mobil listrik saat ini cenderung lebih mahal dibandingkan mobil bensin sekelasnya, biaya operasionalnya dalam jangka panjang bisa jauh lebih hemat. Biaya untuk mengisi penuh baterai dengan listrik seringkali lebih murah daripada mengisi tangki bensin. Ditambah lagi, seperti yang telah disinggung, perawatannya lebih sederhana. Tidak ada lagi biaya rutin untuk ganti oli mesin, busi, atau filter bahan bakar. Bagi pengguna yang menempuh jarak jauh setiap hari, penghematan ini bisa sangat terasa dalam anggaran bulanan mereka. Pemerintah di banyak negara juga turut andil dalam mendorong adopsi mobil listrik melalui berbagai insentif. Kebijakan ini bisa berupa pemotongan pajak, subsidi pembelian, hingga pembebasan dari aturan ganjil genap di kota-kota besar. Langkah-langkah ini dirancang untuk membuat mobil listrik menjadi lebih terjangkau dan menarik bagi masyarakat luas. Insentif tersebut secara efektif mengurangi beban biaya awal yang tinggi, yang selama ini menjadi salah satu penghalang utama bagi calon pembeli. Dukungan pemerintah ini mengirimkan sinyal kuat bahwa mobil listrik adalah arah yang ingin dituju. Terakhir, jangan lupakan faktor pengalaman berkendara yang ditawarkan. Mobil listrik memberikan sensasi yang berbeda. Akselerasinya terasa instan dan responsif, karena torsi motor listrik tersedia seketika. Kabinnya pun jauh lebih senyap, menciptakan suasana berkendara yang lebih tenang dan nyaman, bebas dari getaran dan suara bising mesin. Bagi sebagian orang,
Pengalaman berkendara yang modern, mulus, dan canggih ini menjadi daya tarik yang tidak bisa ditawarkan oleh mobil konvensional. Ini bukan lagi sekadar alat transportasi, tetapi juga sebuah pernyataan gaya hidup dan teknologi. Saat kita meletakkan mobil listrik dan mobil bensin berdampingan, kelebihan mobil listrik yang paling sering digaungkan adalah keramahan lingkungannya. Karena tidak ada pembakaran bahan bakar fosil, mobil listrik tidak menghasilkan emisi karbon dioksida, nitrogen oksida, dan partikulat lain yang mencemari udara. Ini adalah kemenangan besar bagi kualitas udara, terutama di wilayah perkotaan yang padat. Selain itu, biaya bahan bakar listrik per kilometer umumnya jauh lebih rendah daripada bensin. Ditambah lagi, efisiensi motor listrik jauh melampaui mesin pembakaran internal, yang berarti lebih sedikit energi yang terbuang menjadi panas. Namun, mobil listrik bukannya tanpa kekurangan. Salah satu tantangan terbesar adalah infrastruktur pengisian daya yang belum merata. Jika SPBU bisa kita temukan hampir di setiap sudut, stasiun pengisian kendaraan listrik umum masih terbatas jumlahnya, terutama di luar kota-kota besar. Hal ini menimbulkan apa yang disebut range anxiety, atau kecemasan akan kehabisan daya di tengah perjalanan. Waktu pengisian daya juga menjadi pertimbangan. Mengisi bensin hanya butuh beberapa menit, sementara mengisi baterai mobil listrik hingga penuh bisa memakan waktu dari 30 menit, dengan fast charging hingga berjam-jam di rumah. Harga beli juga masih menjadi tembok penghalang yang signifikan. Teknologi baterai, yang merupakan komponen termahal dari sebuah mobil listrik, membuat harga jualnya masih lebih tinggi dibandingkan mobil bensin dengan ukuran dan fitur serupa. Meskipun pemerintah memberikan subsidi, bagi sebagian besar masyarakat, harga tersebut masih di luar jangkauan. Selain itu, ada isu mengenai jarak tempuh. Walaupun teknologi baterai terus berkembang, banyak model mobil listrik entry-level yang masih memiliki jarak tempuh terbatas dalam sekali pengisian daya, yang mungkin tidak cukup untuk perjalanan jauh antara kota tanpa perencanaan matang. Di sisi lain, mobil bensin masih unggul dalam hal kepraktisan dan fleksibilitas untuk saat ini. Jaringan SPBU yang luas, waktu pengisian bahan bakar yang cepat, dan harga beli yang lebih beragam, membuatnya tetap menjadi pilihan yang lebih mudah bagi mayoritas orang. Namun, mobil bensin juga membawa beban. Selain emisi yang merusak lingkungan, biaya perawatannya lebih kompleks karena melibatkan banyak komponen bergerak, seperti piston, katup, dan sistem pembuangan. Biaya bahan bakar juga cenderung fluktuatif dan terus meningkat dalam jangka panjang. Pertarungan ini menunjukkan bahwa pilihan ideal sangat bergantung pada kebutuhan, anggaran, dan gaya hidup masing-masing individu. Pertanyaan krusial yang kini ada di benak kita adalah, apakah mobil listrik ini benar-benar masa depan transportasi, atau hanya sebuah tren mahal yang akan berlalu? Melihat komitmen global dari para produsen mobil raksasa, jawabannya tampaknya mengarah pada masa depan. Banyak perusahaan otomotif terkemuka dunia telah mengumumkan rencana ambisius untuk menghentikan produksi mobil bermesin bensin dalam 1 hingga 2 dekade ke depan. Mereka menginvestasikan miliaran dolar untuk riset dan pengembangan teknologi baterai, platform mobil listrik, dan perangkat lunak pendukung. Ini bukan lagi sekadar eksperimen, melainkan pergeseran fundamental dalam strategi bisnis industri. Data dan proyeksi dari para ahli juga mendukung narasi ini. Badan Energi Internasional melaporkan bahwa penjualan mobil listrik terus memecahkan rekor baru setiap tahunnya. Pertumbuhan ini didorong oleh 3 pilar utama: kebijakan pemerintah yang suportif, kemajuan teknologi yang membuat baterai lebih murah dan lebih bertenaga, serta meningkatnya permintaan dari konsumen. Teknologi baterai terus berevolusi. Para ilmuwan sedang bekerja keras untuk menciptakan baterai solid state yang menjanjikan pengisian daya lebih cepat, jarak tempuh lebih jauh, dan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Ini adalah inovasi yang berpotensi menghilangkan banyak kelemahan mobil listrik saat ini. Tentu saja, jalan menuju elektrifikasi total tidak akan mulus. Masih ada tantangan besar yang harus diatasi. Selain infrastruktur pengisian daya, ada pula pertanyaan etis dan lingkungan terkait penambangan bahan baku baterai seperti litium dan kobalt. Selain itu, kapasitas jaringan listrik negara juga harus siap menanggung beban tambahan dari jutaan mobil listrik yang mengisi daya secara bersamaan. Solusi untuk tantangan ini memerlukan kerjasama lintas sektor antara pemerintah, industri swasta, dan masyarakat.
untuk membangun ekosistem yang benar-benar berkelanjutan dari hulu hingga hilir. Pada akhirnya, mobil listrik tampaknya lebih dari sekadar tren sesaat. Ia adalah manifestasi dari sebuah pergeseran paradigma yang lebih besar menuju keberlanjutan dan teknologi. Mungkin proses transisinya tidak akan secepat yang kita bayangkan, dan mobil bensin masih akan berada di jalanan untuk beberapa waktu. Namun, arah perubahannya sudah jelas. Pertanyaannya bukan lagi apakah mobil listrik akan menjadi arus utama, melainkan kapan dan bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut masa depan tersebut. Apakah kita siap untuk beradaptasi, berinvestasi pada infrastruktur yang tepat, dan memastikan transisi ini berjalan adil bagi semua lapisan masyarakat? Jawaban atas pertanyaan itulah yang akan menentukan wajah transportasi kita di masa depan.